Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Winda Aina Wulandari, NPM 121202004. Kali ini saya akan melakukan ujian akhir semester dengan membuat video penyembuhan uji asumsi klasik yang terdiri dari penyembuhan uji normalitas, penyembuhan uji multikolonialitas, penyembuhan uji heterokedastisitas, serta penyembuhan autokolerasi. Langsung saja, yang pertama kita akan melakukan pengujian uji normalitas dulu ya. Penyembuhan uji normalitas, kita buka datanya di file, import data, lalu Excel, kita cari yang data uji normalitas. Oke, ini sudah muncul variabelnya, 3 variabel yang nggak kepake kita hapus aja, clear. Nah, di sini udah ada variabel Y, X1, X2, dan X3. Untuk melakukan penyembuhan uji normalitas, kita harus tahu dulu data ini normal atau tidak agar bisa disembuhkan. Yang pertama kita buat residualnya dulu, di analyze, regression, linear, lalu variabelnya kita masukkan di dependent, variabel X1 sampai X3 kita masukkan di independent, lalu klik yang save. Unstandardized residualnya kita klik continue. Oke. Ini sudah muncul res satunya. Selanjutnya kita uji normalitasnya. Di analyze, non-parametric test, legacy dialogues, lalu yang one sample QS, Kolmogorov-Smirnov test. Kita masukkan unstandardized-nya atau res satunya. Oke. Nah, kita lihat di tabel one sample QS Kolmogorov-Smirnov yang paling bawah. Kita lihat di seek to telt-nya. Di sini seek to telt-nya 0,006. Ketentuannya itu jika seek-nya di atas 0,05 berarti data itu normal. Jika di bawahnya atau 0,06 di bawahnya data ini tidak normal. Berarti data ini harus disembuhkan. Untuk penyembuhannya kita membuat uji normalitas lagi masing-masing, nggak usah pakai residualnya. Di analyze uji normalitas kayak tadi, dan parametric test, legacy dialogues, one sample QS. Nah, kita keluarin, kita masukin variabel Y sampai X3 agar kita tahu masing-masing data mana yang tidak normal atau data yang mana yang sakit. Nah, kita lihat di sini tabel one sample Kolmogorov-Smirnov yang paling bawah. Untuk variabel Y ini 0, variabel X1 sampai X3 juga 0, berarti semua data ini tidak normal. Maka semua data ini harus kita sembuhkan. Karena datanya semuanya nggak normal, variabel Y sampai X3 nggak normal, kita lihat dulu bentuk histogram masing-masing variabel. Ada di graphs, lalu legacy dialogues, lalu klik yang histogram. Nah, kita masukin variabel Y dulu pertama. Oke. Lalu kayak tadi semua variabel kita masukin sendiri-sendiri. Kita lihat histogramnya seperti apa bentuknya, agar kita bisa menentukan bagaimana cara penyembuhannya menggunakan apa. Legacy dialogues lagi, histogram, lalu variabel X2, lagi graphs, legacy dialogues, histogram, variabel X3 ini kita masukin. Ya, di sini udah muncul semua variabel. Ini untuk variabel Y bentuknya seperti ini panjang nih. Ketentuannya ada di sini. Di faktor-faktor yang membuat data itu tidak normal, terdapat data ekstrim, data yang melebihi nilai maksimum atau di ambang batas seperti ini contohnya. Ini terlalu tinggi, berarti ini datanya nggak normal ya, di sini kelihatannya. Atau terdapat data yang menumpuk atau nilai mendekati 0. Nih,
yang mendekati 0 di sini. Terus bentuknya nih, jenis-jenis grafik histogramnya ada di sini. Ini lebih contoh ini lebih mirip ke mana? Kalau menurut saya dia lebih mirip ke ini atau enggak ini. Nah, itu moderate positive sweetness. Kalau menurut saya yang itu moderate positive sweetness. Dia menggunakan SQRT. Yang bawah variabel X1 juga sama, lebih ke moderate positif. X2 juga sama dan X3 juga sama. Jadi semuanya menggunakan SQRT. Selanjutnya untuk membuat SQRT-nya kita ditransform, compute variable, lalu di targetnya kita masukkan SQRT underscore masing-masing variabel. Nah, di sini kita masukkan rumusnya ada di O, cari yang SQRT-nya. Biar cepat. Nah, kita masukkan, lalu kita masukkan variabel. Oke. Ini udah ada SQRT-nya dan kita lanjutkan semuanya kita buat. Lagi SQRT X2-nya. Oke. Yang terakhir SQRT X3. Di sini sudah ada semua variabel Y, X1, X2, dan X3 SQRT-nya. Lalu setelah itu, setelah kita membuat SQRT-nya, kita membuat unstandardized-nya lagi. Di analyze, regression, linear, lalu kita hapus semua di sini. Kita ganti dengan SQRT. Setelah itu kita save-nya, kita klik yang unstandardized. Sudah. Oke, continue. Oke. Nah, di sini sudah muncul res 2-nya. Selanjutnya kita akan membuat uji normalitas ulang dengan ini, unstandardized yang baru. Di analyze, non-parametric test, lalu legacy dialogs, one sample QS. Kita keluarin semua variabel di sini. Kita masukin res 2-nya. Oke. Di sini sudah muncul outputnya. Kita lihat di tabel one sample Kolmogorov Smirnov. Kita lihat di SQTALT-nya sudah 0,093. Berarti data ini sudah normal karena sudah di atas 0,05 atau 5%. Kesimpulannya berarti data ini sebelumnya tidak normal karena ada yang terlalu tinggi dan terlalu rendah, lalu kita sembuhkan menggunakan SQRT. Ditransform menggunakan SQRT dan berubah menjadi normal. Data ini sudah sembuh. Oke, sekian untuk penyembuhan uji normalitas. Selanjutnya video kedua, saya akan membuat penyembuhan uji multikoliniaritas. Kita buka dulu filenya di file import data Excel, lalu data penyembuhan multikol. Open. Tunggu dulu sebentar. Oke. Di
Di sini sudah muncul datanya, ada 5 variabel: income, earns, work, exp, dan age. Nah, selanjutnya untuk mengetahui data ini terdapat multi-call atau tidak, kita uji multi-call-linearitasnya dulu. Untuk uji multi-call, kita di analyze, regression, linear, lalu income-nya kita masukkan di dependent, earns, work, exp, dan age-nya kita masukkan di independent, lalu di plots-nya kita masukkan spreadsheet di table Y dan zipred di tabel X, continue, lalu statistiknya kita klik yang collinearity diagnostic. Nah, selanjutnya di save-nya di unstandarnya, continue, lalu oke. Di sini sudah muncul outputnya di table coefficient. Kita lihat di collinearity statistiknya, tolerance dan VIF. Ketentuannya itu toleransinya harus di atas 0,1 dan VIF-nya di bawah 10, baru data itu terbebas dari multi-call, berarti data yang bagus. Namun di sini untuk variabel exp dan age-nya itu sangat besar di VIF. Karena data 10, maka keduanya ini terjadi gejala multi-call. Kita harus sembuhkan dengan cara pengeluaran salah satu output, salah satu variabel yang besar ini, exp atau age. Maka kita di analyze, lalu regression, linear, kita keluarkan exp-nya. Kita keluarkan. Oke. Nah, kita lihat lagi di tabel coefficient yang terbaru. Setelah exp-nya kita keluarkan, kita mendapat data baru bahwa age-nya juga berkurang di sini. Berkurang dari tadi 9 plus dan toleransinya hanya 0,1 menjadi 0,8, 26 dan VIF-nya menjadi 1,211. Berarti data ini sudah terbebas dari multi-call. Sekian penyembuhan uji multicollinearitas. Selanjutnya, saya akan melakukan penyembuhan uji heterokedastisitas. Kita buka dulu datanya di file, import data, melalui Excel, lalu data panelnya kita masukkan, contoh data panel, open. Tunggu sebentar, oke. Ini kita hapus aja 3 variabel ini. Nah, di sini sudah muncul data-datanya. Untuk mengetahui di sini terdapat masalah hetero atau enggak, kita buat dulu unstandardized-nya seperti biasa di analyze, regression, linear. Lalu Y1-nya kita jadikan dependent, X2 dan X3-nya kita jadikan independent. Selanjutnya kita buat unstandardized-nya dulu. Unstandardized, continue. Oke. Nah, di sini sudah muncul res 1-nya. Selanjutnya kita akan uji Glaser agar tahu terdapat hetero atau enggak. Ditransform, lalu compute variable. Di targetnya kita buat nilai absolute ABS res 1. Di sini kita masukkan saja rumusnya, langsung aja ABS, buka tutup kurung, Y1-nya kita masukkan, res 1 maksudnya, res 1-nya kita masukkan. Oke. Selanjutnya uji hetero. Untuk uji hetero itu kita ganti dulu tadi dependentnya di analyze, regression, linear, lalu Y1-nya kita ganti menjadi ABS res 1. Lalu di plots-nya di variabel Y kita masukkan spreadsheet
Dan di tabel X-nya kita masukkan ziplet. Tentunya save-nya kita unchecklist aja. Oke. Nah, di sini sudah muncul outputnya. Kita lihat di table coefficient. Di table coefficient-nya ini jika sig-nya di bawah 0,05 berarti itu terdapat hetero, namun jika di atas terbebas dari hetero. Nah, untuk masing-masing variabelnya X2 itu di bawah 0,05 dan X3-nya di atas 0,05. Berarti yang terdapat hetero itu adalah variabel X2 saja. X3-nya nggak terdapat hetero nih, berarti nggak perlu disembuhin. Nah, karena kita udah tahu yang terdapat hetero itu di X2, kita lihat dulu grafiknya biar kita lihat bagaimana bentuk grafiknya tersebut, di mana letak heteronya. Di grabs, lalu di legacy delete, di bar, lalu kita pilih yang simple aja, value of individual. Kita klik ini. Oke. Nah, kita masukkan variabel X2-nya di bar. Oke. Selanjutnya ini mana? Grafiknya sudah muncul. Nah, di sini terdapat hetero karena ini nih terlalu tinggi atau terlalu rendah. Berarti di angka 21 37 ya, 37 sampai 40 dan 61 sampai 64. Kita akan menggunakan outlier atau penghapusan data untuk penyembuhannya. Di sebaran datanya ada terlalu tinggi dan terlalu rendah. Kita lihat di data 21 berapa tadi? 37 sampai 40 dan 61 sampai 64. Di data 21 kita hapus. Clear. Selanjutnya 37 sampai 40 berapa? 61 sampai 64. 61 sampai 64. Karena tadi 21 udah dihapus ya. Selanjutnya 36 sampai 40. Nah, datanya sudah kita hapus yang bermasalah tadi. Lalu kita uji hetero lagi dengan membuat res2-nya. Analyze, kita ulang dari awal tadi. Regression, kita buat res2 linear. Nah, ini kita keluarkan semua. Nah, kita masukkan ulang, ya satunya dimasukkan di dependent. Lalu X2, X3 tetap tadi ya, kita masukkan di independent. Lalu di save-nya checklist unstandardized, continue. Oke. Ini sudah muncul res2-nya. Selanjutnya setelah pemunculan res2 ini kita uji Glacier lagi. Uji Glacier kita di transform complete variable, kita membuat nilai absolute-nya. Ini absolute res2. Ini kita hapus aja. Kita masukkan unstandardized. Nah, ini res2-nya. Oke. Sudah muncul absolute res2-nya. Selanjutnya kita uji hetero lagi dengan analyze. Lalu regression linear. Nah, yang satunya kita ganti dengan absolute res2. Absolute res2. Tadi save-nya di unchecklist aja nih. Oke. Outputnya kita lihat di table coefficient lagi di sini. Nah, di sini X2-nya sudah terbebas dari hetero karena sudah di atas 0,05. Dan X3-nya juga tetap berada di sini. Berarti data X2 dan X3 ini sudah terbebas dari hetero. Selanjutnya kita menggunakan data yang sama, kita akan melakukan pengujian autokolerasi. Untuk mempermudah kita lanjutkan saja ini. Yang pertama, untuk penyembuhan autokolerasi itu kita cek dulu apakah ada autocall-nya atau enggak, di analyze.
menggunakan parametric test. Lalu di legacy dialogs kita menggunakan runs test. Nah, setelah itu kita klik res 2 nya, res 2. Nah, res 2 nya kita masukin. Oke. Nah, kita lihat di sini runs test. Nah, di sini tick 2 nya itu 0, berarti ini ada autokolerasi, terdapat autocol. Berarti kita harus mengubahnya menggunakan leg untuk penyembuhannya. Di output ini di transform compute variable, lalu targetnya kita masukkan leg Y1. Leg kita buat satu-satu setiap variabelnya. Leg Y1 kita masukkan aja rumusnya, leg Y1 nya kita masukkan. Oke. Dan seterusnya juga gitu. Leg X2 kita masukkan. Oke. Selanjutnya leg X3 nya kita masukkan. Oke. Nah, semuanya udah kita legin. Kita buat unstandarnya atau res 3. Di analyze, regression, linear, lalu untuk membuat unstandardized-nya kita masukkan leg-nya. Di sini kita hapus semua dulu, kita keluarkan. Ini kita keluarkan. Leg 1-nya kita jadikan dependent. Leg 2 dan leg X2 dan leg X3-nya kita masukkan independent. Lalu save. Kita klik yang unstandardized-nya. Oke, continue. Oke. Nah, di sini sudah ada outputnya. Sudah ada output, kita udah membuat res 3-nya. Outputnya kita abaikan aja. Sudah muncul res 3-nya. Selanjutnya kita buat leg res 3-nya, ditransform compute variable, lalu leg res 3. Di sini kita masukkan yang res 3. Sudah muncul leg res 3-nya. Selanjutnya kita buat unstandardized baru dengan menggunakan leg res 3 dan res 3. Di analyze, regression, linear, lalu di dependentnya kita masukkan yang res 3-nya nih, unstandardized, dan di independentnya kita masukkan leg res 3-nya. Setelah itu save-nya kita unchecklist, yang ini udah di unchecklist. Oke. Nah, di sini outputnya kita lihat tabel coefficient-nya mana ya? Nah, di sini tabel coefficient-nya. Leg res 3-nya itu masih 0 ya, belum itu. Nah, kita lihat betanya. Beta leg res 3 itu 0,891. Kita ingat ya, ini betanya nih, coefficient betanya untuk dimasukkan ke rumus 0,891. Selanjutnya, setelah kita tahu coefficient betanya, kita buat rumusnya, kita masukkan di transform compute variable, lalu add Y1. Nah, sini masukin Y1 nya dikurang 0,891 betanya tadi dikali leg 1. Oke. Lalu lanjutkan ditransform lagi compute variable untuk X2 ya. X2 ini Y1 nya kita hapus aja. X2 nya kita masukkan, lalu dikurang 0,891 dikali leg 2. Oke, kita lanjut di leg 3 nya.
X3. Lalu ini kita hapus, masukkan X3 nya, X3 dikali leg X3. Oke. Di sini sudah muncul ya 1, X2 dan X3-nya. Selanjutnya kita lakukan rantes lagi. Kita buat dulu unstandard. Sebelum melakukan rantes kita buat unstandardized dulu. Regression, linear. Lalu ini kita keluarkan, ini kita keluarkan juga. Kita masukkan Y1 di sini dan X2, X3 kita masukkan di independen. Lalu save-nya kita klik unstandardized, continue. Oke. Di sini sudah muncul res 4-nya, lalu kita lakukan rantes. Apakah data ini sudah terbebas dari multiple atau belum? Di analyze, non-parametric test, lalu legacy dialogs, lalu di runs. Kita keluarkan. Nah, ini kita masukkan res terakhir ya, tadi res 4. Ini, oke. Nah, kita lihat di tabel paling bawah rantesnya. Nah, di sini rantesnya seek to tell-nya sudah di atas 0,05. Berarti data ini sudah terbebas dari autocall. Setelah kita sembuhkan menggunakan tadi cara-cara yang tadi dan kita masukkan rumus menggunakan coefficient beta. Oke, sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.